Benda yang satu ini merupakan alas kaki. Dan itu sendalnya nenekku. Dan itu Kawasaki. Dan itu merupakan motor saya. Motor ini saya beli dari Jepang. Dan bagusnya lagi guys, kalau motor ini kita bawa keliling kampung. Namun semua itu hanya berlaku di dalam mimpi saja. Hoi, bangun, bangun. Nih bocah, dikasih tahu nggak didengar. Dasar si bocah. Hoi, jangan tidur di halamanku. Pergi kau. Dasar, kerjanya cuma tidur doang. Mimpi indah di tempat lain sana. Pergi sana. Dan seperti itulah om-om itu berkata kasar kepada saya. Saya hanya bisa berbesar hati dan rasa sabar saja. Kenapa diulang-ulang ini jatuhnya? Kan sakitnya jadi tambah. Matematika, fisika, kimia, pelajaran yang membuatku gila. Mantap! Di era modern seperti saat ini, jika kita tidak mempunyai keahlian, maka sama saja kita adalah sampah. Dan ini adalah mobil pengangkat batu pada umumnya. Namun hal tersebut tidak berlaku di kampung saya. Mobil tersebut digunakan sebagai tempat untuk mengangkut sampah dan bukan untuk mengangkut batu. Jika di kampung saya mobil ini digunakan sebagai tempat untuk mengangkut sampah, mobil ini saya gunakan sebagai tempat untuk mencari rezeki. Ya, walaupun pekerjaan saya hanya mengumpulkan kardus bekas, yang penting pekerjaannya halal. Dan ini adalah lemari es atau yang biasa kita kenal dengan sebutan kulkas. Kulkas ini digunakan untuk mengawetkan makanan seperti buah, sayur, telur, dan daging. Nah, namun hal itu tidak berlaku di kampung saya. Di kampung saya, kulkas tidak hanya digunakan sebagai tempat untuk mengawetkan makanan, tetapi juga kulkas digunakan sebagai tempat untuk mengawetkan pakaian, seperti sarung, baju, celana, dan lain-lain. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di kampung saya membuat saya harus terpaksa bermain judi. Dan itu saya. Ya, walaupun hasilnya nggak seberapa sih, dan saya hanya bisa membawa pulang batu. Dan ini batu yang saya menangkan. Dan suatu ketika saya mencoba memanjat pokok kelapa. Dan itu saya yang sedang mencoba memanjat pokok kelapa. Pokok kelapa ke pohon kelapa. Lah, sama aja dah. Ini aku tengah panjat pokok kelapa nih. Woi, kampungmu di Wanci, Bagong, bukan di Malaysia. Halah. Dan itu saya sedang memanjat pohon kelapa. Walaupun tidak sampai di atas sih, jadi saya turun saja. Karena saya tidak tahu panjat pohon kelapa. Palingan cuma setengah-setengah saja. Ya, maklum orang kota. Sombong amat.
Walaupun begitu, saya tetap senang dengan alam pedesaan. Walaupun kadang-kadang bau tai kambing. Tai kambing. Dan ini adalah bakso. Bentar. Kok bakso kecil gini ya? Ini kelereng atau bakso sih? Jadi bukan karena sebab dan alasan yang tidak jelas ya, bakso ini bisa jadi kecil seperti ini. Dan saksikan saja, ini dia alasannya. Jadi bakso ini dibuat kecil-kecil karena banyaknya penghuni di dalam rumah. Dan ini penghuni-penghuninya. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Dan bakso yang saya makan ini adalah bakso ikan. Dan ini kucing saya di sini. Walaupun bukan kucing kandung saya sih. Dan ini bakso yang kecil itu. Dan rasanya rasa terigu. Kenapa bisa ya? Udah kecil baksonya, rasa terigu pula. Ya udah deh, kita taruh aja dulu baksonya. Kita makan dulu nasi kuning rasa bakso. Kita taruh dulu ya. Kucing, jangan makan. Saya mau makan lagi nih, biarpun rasa terigu. Dan ini nasi kuning yang dimaksud. Saya pekerjaannya hari-hari makan nasi kuning. Entah itu di rumah, di teras, di pangkalan, di perjalanan, di mana saja, tidak membuang sampah sembarangan. Kok sampah yang dibahas sih? Kita ini kan sedang membahas nasi kuning. Apa hubungannya sampah dengan nasi kuning ya? Yang tahu silahkan komen di bawah ini. Dan ada hadiahnya loh guys. Maka dari itu saya jadikan nasi kuning ini sebagai alarm.